Kang, KDM itu ada yang ngawal gak sih? Berani banget loh. Oh, dia kemarin kan demonstran aja dihadapin gitu. Ada yang ngawal dia gak? Secara fisik atau apa gitu Kang? Kan banyak banget orang yang mungkin yang gak suka sama dia atau apa. Saya berpikir bahwa Pak KDM strateginya itu adalah, saya juga pernah sampaikan, Pak KDM itu melakukan korupsi Pak. Korupsi kebalik. Maksudnya? Bahwa di sekitar kita, di sini ada jin, ada hantu, ada yang kadang-kadang berinteraksi dengan kita dan bahkan bisa kita uji. Bapak mau tahu Pak? Siapa yang nempel di Bapak tuh? Kodam yang nempel di Bapak tuh? Yang menjaganya? Bapak mau tahu Pak? Saya pernah diwawancarin Om Hao ya. Dia bilang ada yang ngawal saya. Ya, seperti janji saya, kembali saya akan ngobrol dengan Guru Gembul. Ini lama kita gak ketemu, berapa abad ya. Banyak yang saya mau tanyain. Kali ini saya akan nanya tentang KDM. Kang, KDM itu ada yang ngawal gak sih? Berani banget loh. Oh, dia kemarin kan demonstran aja dihadapin gitu. Ada yang ngawal dia gak? Secara fisik atau apa gitu Kang? Kan banyak banget orang yang mungkin yang gak suka sama dia atau apa. Ngawal dalam pengertian apapun. Dalam pengertian kalau fisik, security iyalah, ya kan? Saya pengen bahas dulu sesuatu yang unik dari Pak KDM dan itulah yang mengawal beliau. Apa? Pak KDM itu merakyat dan karena merakyat dia tidak punya jeda dengan rakyat dan karena dia tidak punya jarak. Tidak punya jarak. Oke. Bukan itu lebih bahaya Kang? Justru lebih baik. Justru jadi kalau misalkan orang-orang seperti Pak KDM kemudian dia marah-marah ke rakyat dan itu kan terbuka kadang-kadang di kanalnya sendiri beliau tunjukin marah, tapi marahnya itu bukan seperti marah pejabat kepada rakyat, marah seperti tetangga ke tetangga yang komplain karena jalannya dirusak atau pekarangan rumahnya. Nah, karakteristik seperti ini tuh kan membuat dirinya itu ada di tengah-tengah kerumunan. Jadi dia baur bersama orang-orang gitu. Jadi dia tidak menonjol. Karena tidak menonjol maka orang-orang yang marah dan apa juga akan memperlakukan dirinya tuh sebagai lebih mungkin sebagai tetangga yang galak daripada musuh politik yang berbahaya. Gitu ya? Ya, iya. Jadi kalau misalkan Bapak misalkan Pak Jokowi di zaman dulu gitu ya. Pak Jokowi ketika jalan belusukan di Jakarta itu sebenarnya menunjukkan bahwa situasi kondisi dirinya, wilayah sekitarnya itu lebih aman daripada ketika beliau dikawal sama Patwal. Dan kalau misalkan sedang dikawal sama Patwal, justru itu memancing amarah masyarakat yang lebih besar daripada ketika beliau bersama rakyat seperti ini. Jadi rakyat tuh gak pengen bunuh-bunuhan, rakyat itu gak pengen chaos, rusuh-rusuhan. Jadi kalaupun dimarahin, gak akan marahnya tuh segimana, gak akan terlalu berbahaya buat pemimpin-pemimpin kita. Bandingkan kalau misalkan ada pemimpin yang sampai dikawal dan sebagainya, itu justru yang membuat dirinya itu ada dalam bahaya. Saya berpikir bahwa Pak KDM strateginya itu adalah, saya juga pernah sampaikan, Pak KDM itu melakukan korupsi Pak. Korupsi kebalik. Maksudnya? Saya sebut korupsi kebalik. Jadi beliau itu sangat dekat sekali dengan tradisi Sunda, sangat bermental Sunda. Jadi beliau itu melakukan korupsi terus-terusan. Tapi korupsi terbalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini. Kalau orang korupsi itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah, kalau Pak KDM itu kebalik. Pak KDM itu adalah aset pribadi. Dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok dengan aset publik, sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Bagi-bagikan sama dia. Bagi-bagi. Ini dasarnya sama, Pak. Dasarnya adalah biasnya kepemilikan pribadi dengan kepemilikan publik. Ini sebenarnya yang dikomplain sama Habermas di zaman dulu itu, seorang filosof. Beliau itu komplain, pokoknya publik sama pribadi itu dipisah. Nah, karena Pak KDM itu adalah orang Sunda
yang hidup dengan budaya kolektif, budaya komunal, budaya kebersamaan. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung Pak, nyimpan arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandi, kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah, Pak KDM juga seperti itu. Nah, dengan situasi Pak KDM itu milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit karena beliau adalah penguasa yang bersama rakyat, bukan politisi yang harus disingkirkan. Pada situasi yang walaupun seperti ada itu. juga ada juga musuh politiknya. Banyak Pak sekarang Pak. Banyak sekarang ya. Banyak musuh politiknya. Cuman maksud saya dia diprotek oleh rakyat. Iya. Dia sekarang diprotek oleh rakyat. Karena Jadi jarak yang dekat sama rakyat gitu-gitu ya. Kemarin ketika berdemo dia maju sendirian bersama demonstran dan sama-sama dikasih odol menjadi yang bagian dari itu. ya. Menjadi bagian dari itu. Mahasiswa mana atau perusuh mana yang berani melakukan secara frontal serangan kepada Pak KDM dalam situasi sempat kena seperti juga itu. katanya dilempar bambu yang dia itu Pak ini jangan gitu. Ya, bahayanya itu sampai sebatas itu. Bahayanya itu adalah demonstran yang marah. Bahayanya itu bukan ada misalkan anggota kepolisian yang secara tidak sengaja melindas gitu. Kan gak ada kasus yang seperti itu gitu. Jadi pembela Pak KDM dalam hal ini itu adalah sikap beliau yang bersama kita terlepas baik buruknya gitu. Cuman dalam hal merakyat beliau bukan orang yang berpura-pura merakyat gitu. Kita tahu itu bersama. Nah, kalau soal penjaga spiritual katanya dia ada Prabu Siliwangi yang gitu-gitu kan. Iya. Yang saya dengar cerita-ceritanya aja. Iya, betul. Orang-orang Sunda itu mengglorifikasi Prabu Siliwangi tanpa tahu siapa Prabu Siliwanginya. Di sejarah itu tidak terlalu diceritakan ya. Sebenarnya dalam sejarah bahkan tidak ada yang namanya Prabu Siliwangi. Oh iya? Tidak ada. Cuman ada misalkan tokoh-tokoh, ada Wastu Kencana, ada Linggabuana, ada Si Jaya Bupati dan sebagainya yang dianggap bahwa itulah Siliwangi yang dimaksud gitu. Siliwangi itu sebenarnya itu sebutan ya. Julukan. Termasuk siapa? Sri Baduga apa namanya? Iya betul, Sri Baduga Maharaja itu juga kadang-kadang disebut sebagai Siliwangi gitu dan sebagainya. Nah, karena karakteristik orang jadi nggak ada orang yang bernama Prabu Siliwangi itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah julukan, tapi julukan untuk raja yang mana terlalu banyak versi. Atau itu julukan untuk beberapa raja-rajanya Sunda zaman itu. Bisa dengan pertimbangan silih wangi. Silih itu kan silih berganti gitu. Oke. Silih wangi. Jadi siapakah yang memiliki keharuman dan silih berganti? Mungkin dinasti tertentu bisa saja. Dalam catatan sejarah-sejarah kuno kita tuh memang tidak pernah cukup dengan teks karena teks itu harus dipahami apakah itu majas atau bukan gitu. Jadi kalau misalkan ada teks bahwa pembuat Candi Borobudur adalah namanya Gunadarma, orang-orang langsung percaya bahwa Gunadarma itu bukan nama orang. Siapa dia? Gak tahu. Nama universitas. Rajanya Subaratungga saya masih tingkat ya. Iya. Gunadarma itu arsiteknya. Betul, arsiteknya. Ya. Nah iya maksudnya apa arsiteknya itu nama aslinya siapa tuh gak tahu juga gitu. Nah sama seperti Siliwangi. Siliwanginya ada, mungkin disematkan pada raja tertentu yang inspiratif, yang baik di kalangan rakyatnya mungkin. Tapi siapa dia nggak tahu. Terus hubungan dengan Maung itu apa? Dengan harimau itu? Jadi ini sebenarnya adalah kebanggaan. Jadi masyarakat itu kan selalu membutuhkan simbol-simbol, dan simbol-simbol itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang memiliki kewibawaan yang luar biasa gitu. Dan kalau di Jawa harimau itu Pak tidak memiliki wibawa, jelek, karena dulu tuh suka diberantemin sama kebo, dan biasanya kebo yang menang. Nah, kadang-kadang dikaitkan dengan penjajah. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau misalkan di Jawa Barat, harimau itu simak puncak dari karisma hewan itu ada di harimau, sehingga siapapun dikaitkan dengan harimau, siapapun yang diglorifikasi, yang besar, yang kuat, yang hebat, yang dianggap oleh masyarakat itu panutan, maka biasanya dikaitkan dengan harimau. Dan luar biasanya sih Pak,
orang Sunda tuh kan orang yang dulunya tuh tidak bertani, Pak, tapi berhuma, berladang. Ladang ya. Nah, karena berladang, mereka itu cenderung berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nomaden atau semi nomaden lah. Itulah yang menyebabkan mereka tidak banyak meninggalkan candi-candi seperti di Jawa Tengah. Mungkin orang Sunda punya candi tapi terbuat dari bambu atau kayu. Mungkin. Nah, karena dia berpindah-pindah dan tidak menetap, maka harimau tetap jadi makhluk yang disegani. Sedangkan di Jawa, harimau jadi hama. Makanya derajatnya turun. Nah, jadi segala sesuatu yang megah, yang besar, itu dikaitkan dengan harimau. Kecuali nanti ada periode tertentu di daerah Ciamis, di daerah Galuh, itu simbolnya bukan harimau, Pak, tapi buaya. Ada. Jadi nanti ketika Tarumanagara pecah jadi dua, jadi ada Galuh dan ada Sunda. Nah, Sunda tuh harimau, Galuhnya tuh buaya. Nah, karena Pakadem itu ada di Subang, Purwakarta, itu wilayah Sunda. Nah, itu harimau, Pak. Tapi Kang Guru Gembul sebagai orang Sunda percaya kalau KDM dijaga oleh Prabu Siliwangi atau titisan Prabu Siliwangi? Saya kan banyak ke Bandung nih, banyak ngomong begitu tuh, gitu tuh. Saya percaya beliau dilindungi oleh kekuatan supranatural tertentu. Saya percaya beliau punya karisma yang cukup kuat untuk bisa dilihat oleh orang-orang Sunda. Jadi orang yang bertemu dan melihatnya secara langsung tiba-tiba menjadi segan, misalkan seperti itu. Saya percaya beliau punya karisma dan punya penjaga yang seperti itu. Tapi bagaimananya ya saya juga tidak tahu, kan saya tidak bisa melihat. Tapi tadi menarik ya, waktu Kang Guru ngomong justru dia dilindungi oleh karena kedekatan dengan rakyat. Kan banyak raja yang berjarak lebih tinggi, nggak mau bersentuhan, ini enggak. Saya tuh ngelihat kemarin yang saya ketawa waktu dia panjat pinang kepalanya diinjak. Saya ketawa betul. Bayangkan ya seorang pemimpin ya, kepala daerah dari provinsi terbesar Indonesia, 50 juta penduduk ya. Kepala jadi dia ketawa, aduh sakit gitu. Saya gak ketawa gitu. Jadi itu juga yang membuat dia sangat diterima oleh rakyatnya ya. Sekali lagi beliau tetap kontroversi sama seperti pemimpin yang lain. Tetapi beliau punya keunggulan bahwa sikap beliau yang merakyat itu bukan kepura-puraan. Ada kesulitan besar pejabat-pejabat itu untuk merakyat sih, Pak. Ya karena mereka hidup biasa dalam kemudahan, dalam kekayaan. Ini kan dari rakyat jelata lah ya. Kang, saya mau balik ya. Jadi cerita tentang ada seorang raja, seorang pemimpin yang dikawal quote unquote dengan apa yang tidak kelihatan itu kan bukan di KDM aja ya. Iya betul. Ya itu udah mulai dari zaman-zaman dulu ya, raja-raja itu selalu ada yang ngawal katanya. Betul. Ini sebenarnya Pak, kalau dibuat kronologi kepercayaan, ini dibuat dari sebuah premis bahwa samanisme itu bertahan lebih kuat di daerah tropis, lebih mengakar di daerah tropis. Kepercayaan terhadap roh. Nah, ketika kepercayaan terhadap roh, maka orang-orang tuh berpikir ada alam material, ada alam roh. Apakah roh ini jahat atau baik dan sebagainya, itu berlanjut pada kepercayaan agama-agama yang dianut oleh masyarakat. Misalkan Hindu dan Buddha, misalkan kemudian Islam. Dalam ajaran agama Islam, roh yang dimaksud itu bisa jin, bisa kodam. Nah akhirnya kan disebut ini adalah kodam. Ada jin begini dan begitu yang melindungi dan sebagainya. Apa beda jin sama kodam? Ya kodam itu jin yang serupa dengan kita dan ada bersama kita, yang kembarannya kita. Dari hadis-hadis yang sebenarnya kesohihannya diperdebatkan, tetapi untuk masyarakat spiritualis di Indonesia, kalangan-kalangan klinik di Indonesia, hadis-hadis semacam itu diterima dan dijadikan sebagai pembenar bahwa di sekitar kita di sini ada jin, ada hantu, ada yang kadang-kadang berinteraksi dengan kita dan bahkan bisa kita uji. Bapak mau tahu Pak? Siapa yang nempel di Bapak tuh? Kodam yang nempel di Bapak tuh yang menjaganya? Bapak mau tahu Pak? Apa dia jin baik atau jin jahat gitu? Ya. Boleh nggak sih kita praktekin di sini? Boleh. Ayo Pak, kita main-mainan kecil Ultramanan Pak.
Oke, Bapak seperti ini, Pak. Tangan kiri, tangan kanan. Ya, yang satu gini. Ini pernah kita praktekin belum sih di sini? Belum. Gini. Nah, ya kayak gini. Terus? Satu kepalan jari kurang lebih satu kepalan tangan sini? jaraknya ya. Okay. Kemudian naik turun kan, perlahan sekali. Dalam situasi, oke, pertanyaan saya Pak, itu kerasanya di sini tuh kayak ada yang nempel ke sini kan? Coba pelan-pelan aja Pak. Kalau gini kan angin, nah pelan-pelan aja. Agak jauh sih. Nah, Bapak ngerasa nggak di sini tuh ada yang mungkin hangat, mungkin dingin, mungkin seperti listrik nyetrum, kayak keluar gitu? Belum dapat saya. Tidak dapat sama sekali. Nah, artinya tidak ada sama sekali Pak. Saya pernah diwawancarin Om Hao ya. Dia bilang ada yang ngawal saya. Nah ya begitu. Jadi cara begini ini sebenarnya adalah cara orang-orang mau coba lagi. Mungkin saya kurang konsentrasi kali ya. Gak usah konsentrasi Pak. Biasanya terasa dengan mudah. Teman-teman di rumah juga bisa langsung. Praktekin lah ya. Om Hao confirm tuh. Saya kan 3 kali pilkada Kang. Ada yang jaga saya. Karena saya tahu tuh. Tiap kali pilkada itu saya pasti dikirimin macam-macam tuh. Dikirimin santet kali ya. Ya. Oke, saya jelasin semua Pak. Jadi sebenarnya cara ini tuh digunakan sama masyarakat Jawa Barat bagian selatan itu ini untuk mendeteksi apakah kita tuh ada hantunya, ada jin kodamnya atau tidak, dan yang menjaga dan apakah dia termasuk yang membawa hawa negatif atau hawa positif. Dan biasanya kerasa kalau misalkan yang hawa positif ya berarti adem. Kalau yang hawa ini berarti panas gitu. Biasanya seperti itu. Itu sekali lagi ya. Ini dingin walaupun kecil banget ya. Dingin. Ya. Berarti hawanya baik. ya, saya Om Hao juga bilang begitu tuh. Jadi ada yang spesifik dia. Makanya saya tuh ada yang jagain dari hal-hal yang supernatural gitu. Saya nggak mengkonfirmasi apakah itu benar atau salah. Saya tidak bisa melihat. Saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Saya bukan orang spesial. Cuman maksud saya dalam tradisi beberapa suku, dalam tradisi beberapa wilayah, ada orang yang salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan seperti itu. Jadi sebenarnya di tangan kita tuh ya kodam itu nempel bersama kita gitu. Jadi dia tangannya lebih besar, lebih panjang, jadi terasa seperti itu dan lain-lainnya. Nah, jadi sekali lagi ya, saya tidak mengkonfirmasi apakah memang Pak Helmi itu ada hantunya, ada kodamnya atau enggak. Cuman beberapa tradisi masyarakat mengatakan yang seperti itu. Atau misalkan di sini ada nggak sih yang bisa kita undang untuk datang ke sini? Nanti kita sama-sama bisa lihat auranya. Coba, gitu siapa? Kan? Siapa aja? Aldi. Ada nggak? Wah, tidak ada yang mau. Ini hantu-hantuan loh, seru. Nah, ini. Pijun. Oke, nah stop di sana. Bapak bisa melihat wajahnya tentu saja ya. Dalam hitungan 3 detik seharusnya Bapak bisa melihat di atas kepalanya ada warna yang berpendar. 1, 2, 3. Seharusnya Bapak bisa melihat itu. Gak bisa loh saya. Gak bisa. Tetap bertahan di situ. Coba kalau gitu kita lihat lebih lama lagi sedikit. Boleh. Dari pundak, kepala sampai segitu. Sebaiknya latarnya emang putih sih. Tapi sekarang udah bisa kita lihat seharusnya. Kang Guru dapat? Ya. Saya nggak lihat. Mungkin warna apa? Saya melihatnya hijau. Hijau. Bapak nggak bisa melihatnya? Nggak apa-apa. Cuman maksudnya ini. Kalau hijau itu artinya apa? Orang-orang spiritual biasanya mengidentifikasinya sebagai aura. Aura. Nah, sekali lagi itu pseudoscience, itu tidak terbukti. Cuman maksudnya banyak dipercaya tapi. Banyak dipercaya dan masyarakat melihat itu. Jadi kalau misalkan hijau artinya orang itu dalam situasi yang tidak mengancam, orang itu dalam keadaan yang sangat baik-baik saja. Sedikit punya masalah kesehatan tapi semuanya aman dan tidak intinya dia sama sekali tidak membahayakan pihak yang lain gitu. Nah, maksud saya adalah yang barusan mungkin Bapak tidak melihat atau memang kesulitan untuk melihat itu, mungkin nanti Bapak dan teman-teman di ini praktekkan di rumah tapi latarnya putih. Nah, latarnya putih nanti misalkan dilihat. Sekali lagi ya, itu pseudoscience, itu aura. Saya membuka kemungkinan itu benar atau salahnya, cuman tradisi masyarakat kita ada yang seperti itu. Ketika kita melihat Pak KDM,
langkah kakinya yang penuh percaya diri di tengah masyarakat, wajahnya yang nampak tidak dipoles oleh gimmick dan lain sebagainya, itu menghasilkan aura yang luar biasa, Pak, buat masyarakat. Bahkan seandainya memang tidak ada kekuatan gaib di belakangnya, seandainya tidak apa, kita akan percaya bahwa beliau tuh punya aura yang kuat, aura yang kuat. Tapi kalau misalkan soal ya kodam dan sebagainya, sekali lagi ya, saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat apa. Cuman dalam tradisi kebudayaan Sunda, karakteristik pemimpin yang seperti ini itu adalah karakteristik yang benar-benar kuat gitu. Ada yang mengatakan beliau titisan Prabu Siliwangi. Ciri-cirinya sama? Karakteristik wajahnya itu mirip. Karakteristik wajahnya mirip dengan gambaran Prabu Siliwangi yang sering dijadikan poster sama seniman-seniman Sunda zaman sekarang, kontemporer. Jadi banyak seniman-seniman Sunda zaman sekarang yang menggambar bagaimana sebenarnya rupa Prabu Siliwangi. Walaupun Prabu Siliwangi itu tuh nggak tahu raja yang mana ya? Iya, nggak tahu. Cuman kalau misalkan Bapak dan teman-teman sekarang misal searching di internet Prabu Siliwangi, kita lihat postur tinggi badan yang tidak terlalu tinggi, bukan kekar perkasa gitu. Iya, memang agak kekar, tapi tidak tinggi gitu. Kemudian dengan kumis dan janggut yang ya seperti Pak Kadem sekarang. Itu mirip, Pak. Sekali lagi ya, bukan Prabu Siliwangi yang asli, saya gak bisa melihat beliau. Cuman seniman-seniman Sunda jauh sebelum KDM tenar, kalau menggambar Prabu Siliwangi, itu bentuknya tuh mirip KDM sekarang. Ini yang digambar oleh seniman-seniman Sunda. Sekali lagi ya, ini tidak mengkonfirmasi. Tapi mirip, Pak. Jadi bentuk wajahnya, nah ini bentuk wajahnya ya seperti ini, atau yang seperti ini, yang ada harimaunya. Ini apa ya, seniman-seniman pelukis-pelukis, walaupun mereka memiliki versi yang berbeda-beda, tetapi bentuk wajahnya tuh ya begini gitu. Badan yang tidak terlalu tinggi, rambut yang hitam relatif bergelombang, kemudian ada kumisnya. Wah, sekarang banyak yang diganteng-ganteng di gambarnya ya, tapi ya. Oke, Wallahualam. Wallahualam. Kita doakan yang terbaik untuk Bapak Aing. Betul ya? Iya. Oh iya. Jadi ini banyak, ini pertanyaan titipan dari berapa orang. Kang Helmi kan dekat sama KDM sekarang. Tolong ditanyain gitu. Ya, jadi ini dibahas oleh Guru Gembul. Oke, kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Lagi asik nih saya ngobrol dengan beliau ya. Bye-bye.